Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suryadi dari kelas TD5A. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi manajemen proyek yang terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu initiation project, yaitu tahap awal yang berisikan gambaran secara menyeluruh mengenai proyek. Tujuan dari tahapan ini yaitu satu, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan proyek. Kedua, menentukan jadwal-jadwal proyek. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan proyek secara rinci. Mekanisme dari proyek ini yaitu proyek tim dan proyek manager diberi tugas oleh proyek owner untuk membuat proyek. Lalu apabila telah selesai, maka akan disetujui dan menjadi landasan dalam rencana pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu tahapan kedua yaitu planning proyek yang berisikan detail-detail mengenai proyek yang akan dibuat, yang terdiri dari waktu pengerjaan, tujuan, kualitas proyek, rencana anggaran biaya proyek, manajemen proyek, dan lain-lainnya. Tujuan dari tahapan ini yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat jadwal kerja, mengalokasikan anggaran biaya, lalu mengidentifikasi resiko-resiko dan cara penanggulangan, menentukan kualitas, peran dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Mekanisme dari tahapan ini yaitu proyek manager dan proyek tim akan kembali mempelajari definition proyek yang telah dibuat tadi. Apabila telah selesai dan sesuai, mereka akan meminta persetujuan kepada project owner. Lalu apabila project owner menyetujui project definition tadi, maka project definition akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahapan executing project atau bisa disebut dengan tahapan pelaksanaan proyek. Tujuannya yaitu merealisasikan proyek yang telah dibuat tadi, mengordinasikan kinerja proyek tim dan mengoptimalkan serta memanfaatkan sumber daya ketenaga kerjaan. Dan tujuan terakhirnya yaitu merealisasikan perubahan-perubahan yang terjadi pada proyek. Mekanisme dari tahapan ini yaitu proyek manager dan proyek tim akan bekerja sama membentuk satu tim selama proyek berlangsung dan mereka akan mengerjakan proyek sesuai dengan manajemen plan yang telah direncanakan sebelumnya. Mereka juga membuat laporan tentang pekerjaan. Selain itu, mereka mendapatkan persetujuan untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable untuk setiap proyek yang telah diselesaikan. Tahap keempat yaitu proyek controlling, yaitu pemantauan kegiatan selama proyek berlangsung agar sesuai dengan target yang telah direncanakan dari awal. Tujuan dari tahapan ini yaitu memastikan agar proyek yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kedua, memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Ketiga, mendapatkan masukan apabila diperlukan perubahan dari manajemen plan. Mekanisme dari tahapan ini yaitu pengendalian terhadap waktu pengerjaan proyek, jadwal, dan ruang lingkup progres proyek yang sedang dilaksanakan. Kedua yaitu pengendalian terhadap biaya, yaitu menentukan biaya yang telah dikeluarkan, membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran, juga menentukan biaya dan waktu dari saat proyek sampai dengan selesainya suatu proyek. Membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek berdasarkan informasi yang diperoleh dari control time, scope, quality, and cost, dan juga melakukan replanning jika diperlukan perubahan rencana proyek. Terakhir yaitu
Proyek closing merupakan tahap akhir dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahapan ini, diberitahukan laporan mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh selama proyek berlangsung. Selain itu juga, apabila ada proyek yang belum terselesaikan, maka akan ditulis secara resmi dalam bentuk laporan. Dan juga pada tahapan ini dilakukannya pembubaran tim. Tujuan dari tahapan ini yaitu mengakhiri proyek dengan semua pihak yang telah terlibat, mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Adapun mekanisme dari tahapan ini yaitu laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan berita acara serah terima pekerjaan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pada tahap proyek planning dengan judul penginstalan Windows 10 di Palkomtek cabang OP Mall Palembang. Dengan tujuan 1. Agar keamanan data dan kinerja yang baik sehingga mengharuskan untuk mengupgrade ke Windows 10. Kedua, memberikan kenyamanan kepada karyawan dari fitur-fitur terbaru dari Windows 10. Hasil proyek yang akan dicapai: instalasi Windows 10 di PC, meningkatkan keamanan dari virus dan peretas, dan juga meningkatkan kinerja dengan fitur-fitur terbaru. Jadwal proyek: pada tanggal 21 September 2020, proyek dimulai dengan menginstal OS di masing-masing PC. Pada tanggal 22 September 2020, menginstal 5 OS di masing-masing PC. Dan juga pada tanggal 23 September 2020, proyek selesai setelah menginstal 5 OS pada masing-masing PC. Pendanaan proyek yaitu peralatan proyek: 1. Lisensi key Windows 10 jumlah 15, harga satuan Rp2.599.999, sehingga totalnya menjadi Rp38.999.985. Struktur organisasi proyek yaitu 1. Ahmad Suryadi, posisi proyek manajer, kegiatan memimpin proyek. Kedua, Kiki, posisi kepala administrasi, kegiatan mengatur pendanaan proyek. Ketiga, Danu, IT developer, yang berfungsi menginstal OS di PC. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.